Karena dia bertasydid. Tapi ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Langsung wa ma kasab. Jadi langsung, nggak boleh wa ma kasab. Nggak boleh. Qul huwallahu ahad. Nggak boleh. Tapi qul huwallahu ahad. Langsung. Allahus samad. Langsung. Jadi kalau dia di tempo ataupun kolahnya lambat, ini sama saja memberikan tasydid. Dan kalau memberikan tasydid pada bukan tasydid, ini lamun jali, kesalahan yang fatal. Ya, nggak boleh gitu. Jadi kalau apa sih yang membedakan qalqalah sughra dengan qalqalah kubra? Qalqalah sughra itu bedanya itu dalam sukun asli dan sukun arid. Ya, sukun asli dan sukun arid. Ya. Ya, contoh misal ya. Misalkan ini kurang jelas ini. Oh ini. Ini saya. Ya. Lam yalid. Ya, di dalam Al-Quran ini walam yulad. Nih, perhatikan ya. Huruf dal ini adalah huruf qalqalah. Ketika dia sukunnya itu sukun asli, nih, sukunnya asli. Lam yalid wa lam yulad. Walaupun dia posisi di tengah ataupun di akhir ayat, ini tetap dia dikatakan qalqalah sughra. Ya, sughra. Dikatakan sughra, qalqalah sughra. Walaupun di tengah atau di akhir. Sughra juga dia. Sughra. Sughra. Kenapa? Karena dia sukun asli. Ya, sukunnya asli. Beda dengan ya, qul huwallahu ahad. Qul ya. Ya. Nih, ini posisinya di akhir dan dia berharokat. Maka ketika dia berharokat bukan sukun asli, tidak sukun begini nih, maka ini dikatakan qalqalah kubra. Ya, dikatakan kubra. Ya, dikatakan kubra. Bedanya di mana? Bedanya cuma kerjaan kita. Kalau ini kita hanya kerjaannya hanya membaca aja, ya, qiraah aja. Kerjaannya ini hanya membaca aja. Kalau di sini kerjaannya ada dua. Pertama qiraah, ya, qiraah. Yang kedua mensukunkan, ya. Jadi kerjaannya dua, membaca dan mensukunkan, taskin. Ya. Kalau ini hanya membaca aja, emang dia asalnya udah sukun. Ya, maka ini dikatakan dengan qalqalah sughra. Tapi kalau qalqalah kubra, kerjaannya ada dua. Yang pertama membaca dan kedua mensukunkan. Apa perbedaannya? Dari segi suara sama antara qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Ya, maka di sebagian kitab dikatakan kalau dia bertasydid seperti abila habim wa tab, ya. Ya,
watabba. Ya. Ini dia dibaca dengan mentasydidkan juga, maka ini dikatakan ya, yang seperti ini kerjaannya ada 3. Ya, yang pertama qiraah, yang kedua dia taskin, ya, taskin. Yang ketiga dia tasydid. Ya, ya. Kerjanya ada 3 nih. Ya, qiraah, taskin dan tasydid. Maka ini dikatakan qalqalah akbar. Ya, qalqalah akbar. Bukan gubruk lagi udah akbar ya. Bukan gubruk lagi udah akbar. Iya, akbar udah. Nah, kalau ini sugro, kalau ini kubro, ini akbar. Itu hanya sekedar penamaan, ya. Intinya yang penting kita bisa bacanya. Taskin apa tadi? Taskin itu mensukunkan, tasydid itu mentasydidkan, mensyidahkan. Jadi kerjaannya tergantung kerjaannya. Kalau kerjaannya cuma ada 1, sugro. Kalau kerjaannya ada 2, kubro. Kalau kerjaannya ada 3, akbar. Ya. Jadi dari segi bacaan antara qalqalah sugro dengan qalqalah kubro itu sama, ya. Jadi dari segi suara, dari segi sifatnya, dari segi cara membacanya itu sama sebenarnya, ya sama. Tapi kalau dari segi kalau qalqalah kubro, qalqalah akbar itu bedanya dia itu bertasydid. Bisa dipahami ya? Jadi jangan terkecoh dengan istilah maksudnya qalqalah sugro biasanya kecil, qalqalah kubro besar. Akhirnya apa, ujung-ujungnya kita salah kaprah. Akhirnya apa? Qalqalah kubro kita baca bertasydid, ini lamun jali, kesalahan yang fatal. Ya, jadi jangan seperti itu, jangan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ini nggak boleh. Jadi biasanya idza hasad. Langsung. Bisa dipahami ya? Ya.